Selamat pagi semua. Acara NSOP kita hari ini diawali dengan sesi perkenalan program studi atau disingkat Prodi. Saya mewakili Prodi Teknik Komputer akan menyampaikan beberapa hal penting seputar jurusan kita ini. Saya tidak sendiri. Saat ini saya didampingi oleh Bapak Heri Sitepu dan Bapak Yoyo Gamaliel. Pak Heri akan menyampaikan materi tentang motivasi bagi Anda sebagai mahasiswa. Saya sendiri akan menyampaikan materi tentang kurikulum Prodi, dan Pak Yoyok akan menyampaikan materi tentang lab dan tata tertibnya. Mari kita mulai. Saya mengucapkan selamat bergabung di Teknik Komputer ITHB. Nah, berikut ini adalah struktur organisasi di program studi Teknik Komputer. Ada Kepala Departemen yang dijabat oleh Bapak Heri Imantasi-Tepu. Beliau juga sebagai pembina Hima. Jadi, apabila nanti kalian terlibat dalam kegiatan Hima, atau bahkan kalian menjadi pengurus Hima, kalian akan sering berdiskusi dan ketemu Pak Heri. Sedangkan untuk Deputi Kepala Departemen atau Wakil Kepala Departemen, yaitu saya sendiri, Dina Angela. Dan ada Sekretaris Departemen yang dijabat oleh Bapak Yoyo Gamaliel. Beliau juga sebagai Kepala Lab Elektronika dan Lab Mikroprosesor. Jadi apabila nanti kalian ada keperluan tentang lab ya dan segala sesuatu yang terkait dengan lab, kalian bisa menghubungi Bapak Yoyok. Lalu ada staf administrasi departemen, yaitu Ibu Grestina Naomi. Jadi kalau kalian ada keperluan tentang hal-hal administratif, kalian bisa minta bantuan dan menghubungi Ibu Grace. Juga tim dosen lainnya, seperti ada Pak McLaurin Hutagalung, Pak Sinung Suwakanto, beliau juga sebagai koordinator kerja praktek dan tugas akhir. Jadi bagi kalian nanti yang akan menempuh KP dan juga tugas akhir, kalian akan diarahkan oleh Pak Sinung. Lalu ada juga Pak Tunggul Arif Nugroho dan dosen-dosen lainnya. Baiklah, kita masuk ke materi tentang motivasi dan etiket oleh Bapak Heri Sitepu. Silakan Pak Heri. Pendidikan tinggi adalah sebuah perjalanan yang akan kalian tempuh dalam waktu 4 tahun ke depan. Karena itu kalian membutuhkan energi, membutuhkan motivasi yang kuat, motivasi yang benar. Karena perjalanannya belum tentu semuanya mudah, ada tantangan, ada halangan, dan motivasi yang benar, motivasi yang kuat akan buat kalian bisa menempuh perjalanan tersebut dengan sukses, dengan berhasil. Apa yang menjadi motivasi mahasiswa untuk berkuliah? Yang pertama mungkin untuk menyenangkan orang tua. Orang tua memiliki harapan, cita-cita agar anak-anak mereka memiliki masa depan yang cerah, yang lebih baik. Sehingga kadangkala orang tua memaksakan jurusan tertentu kepada anak-anak mereka yang mungkin belum tentu cocok atau sesuai dengan passion, dengan cita-cita dari anak tersebut. Atau motivasinya adalah karena semua teman-teman berkuliah, sehingga saya juga harus berkuliah misalnya. Atau memang ada juga yang memiliki keinginan untuk meningkatkan pengetahuan, menambah keahlian. Agar nanti pada saat bekerja bisa digunakan ya untuk membangun profesionalismenya, membangun karir, ya kan, atau untuk berwirausaha. Nah, motivasi yang benar seharusnya yang pertama adalah untuk menambah pengetahuan. Dulu waktu sekolah mungkin kita kadang ngerasa ada pelajaran tertentu yang kita suka, ada yang enggak. Nah, pada saat kita berkuliah, kita masih membawa sifat tersebut. Karena kita berpikir bahwa pekerjaan saya nanti mau menjadi profesi A misalnya. Dan kita merasa bahwa kuliah tertentu tidak berhubungan atau tidak secara langsung mendukung profesi tersebut. Sehingga kita mengatakan bahwa saya nggak suka dengan pelajaran ini. Saya lebih suka pelajaran yang itu karena mungkin lebih mendukung profesional atau pekerjaan yang diinginkan. Nah, ini bukan sesuatu yang baik. Ya, semua mata kuliah dalam kurikulum dirancang agar kalian lulus sebagai seorang sarjana yang lengkap. Nah, sehingga semua mata kuliah yang diberikan itu penting, sama pentingnya.
Setidaknya kalau tidak lulus satu mata kuliah ya tidak bisa lulus. Semua harus lulus. Jadi tidak ada baiknya untuk memilih-milih, semua sama pentingnya. Nah, kalau motivasinya adalah ingin menambah pengetahuan, maka kita akan melihat bahwa semua mata kuliah, semua pelajaran itu untuk meningkatkan pengetahuan. Selain itu untuk meningkatkan skill. Keahlian atau keterampilan ini hanya bisa diasah, ya, dibangun melalui pengulangan, melalui latihan, terus-menerus mencoba, ya, melalui pekerja, project, melalui tugas-tugas. Nah, ini penting sekali. Berikutnya yang ketiga adalah untuk membentuk karakter. Ini seringkali terlupakan, ya. Kita akan hidup bekerja sama dengan rekan-rekan kita, dengan teman-teman, sehingga kita akan bersosialisasi. Nah, karakter yang baik itu akan membantu kita untuk berhasil di dalam bekerja, dalam bersosialisasi. Selain itu, bagi diri sendiri, karakter yang benar ini akan membantu kita untuk menghadapi banyak hal, tantangan, dan juga masalah. Kita tidak mudah putus asa, kalian tidak akan gampang menyerah dengan masalah. Nah, ini penting ketiga-tiganya. Nah, saat ini kita hidup di zaman teknologi informasi, ya. Semua sekarang sudah online, ya. Kita kuliah juga online. Ini NSOP juga online, ya. Walaupun kondisinya kurang baik karena pandemik, ya. Tapi satu sisi ini adalah kesempatan bagi engineer atau profesional di bidang teknologi informasi. Terbuka sekali. Nah, selain kesempatan, teknologi berkembang sangat pesat. Misalnya contohnya adalah artificial intelligence dan machine learning. Apa itu AI atau ML ini? Ini adalah perangkat lunak, ya, software yang dibangun yang dapat belajar dari data. Contohnya apa? Contohnya adalah mesin pencari Google. Kita mengetik beberapa karakter langsung muncul keyword-keyword yang sesuai dengan ya mungkin apa yang menjadi interest kita. Bagaimana mungkin kok bisa tahu? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan mesin pencari Google, software itu merekam dan menggunakan data apa yang kita klik, link mana yang kita kunjungi, itu diberikan data-data tersebut ke software machine learning ini. Sehingga softwarenya belajar, kita lebih suka dengan hal-hal apa saja. Nah, ini terbuka luas sekali, banyak sekali yang aplikasi yang bisa dibangun ya dengan teknologi ini. Tapi tidak hanya kesempatan, kompetisi juga makin sulit, makin kompleks, ya, makin ketat. Nah, sehingga nilai tambah yang tadi saya sebutkan kalau kita motivasinya ingin menambah pengetahuan, kemudian memiliki keahlian dan juga karakter yang kuat, ya kita mahasiswa akan bisa berkompetisi dengan baik. Ya, kalian nanti pada saat bekerja dapat berkompetisi dengan baik. Dan industri yang menggunakan teknologi informasi hari ini itu hampir semua. Manufaktur, pertambangan, perbankan, ya, selain teknologi ya, industri yang berkaitan dengan teknologi informasi itu sendiri. Nah, ada perbedaan yang mendasar menjadi seorang siswa pada saat sekolah dan menjadi mahasiswa pada saat kuliah. Bedanya apa? Kalau siswa itu belajar saja, tapi kalau mahasiswa ada mahaknya di situ. Lebih dari siswa. Artinya apa? Ada tanggung jawab yang lebih besar yang diharapkan. Sehingga mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan untuk belajar sendiri, belajar mandiri. Dulu pada saat sekolah, semua diharapkan diberikan oleh guru melalui interaksi di kelas. Tapi pada saat perkuliahan, hal ini tidak lagi cocok karena mahasiswa sekarang diharapkan belajar mandiri, menggali lebih dalam pelajaran dan belajar sendiri. Jadi interaksi di kelas itu hanya ya bisa dikatakan sepertiga dari proses belajarnya. Selebihnya datang dari mana? Dari belajar mandiri. Kemudian perbedaannya nilai lebih tegas. Nilainya menggunakan A, B, C, D. Ya, kalau D tidak lulus, nah ini lebih tegas lagi. Kemudian jumlah ujiannya lebih sedikit. Dulu nyebutnya ulangan, ya ulangannya banyak ya. Kalau kuliah mungkin hanya 2 kali pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Atau mungkin ada beberapa dosen yang memberikan kuis ya di antaranya. Kemudian yang seringkali jadi masalah bagi mahasiswa adalah masing-masing dosen memiliki cara atau kecepatan mengajar yang mungkin tidak sesuai dengan daya serap atau kecepatan mahasiswa untuk mengikuti. Nah, ini berbeda. Makanya oleh karena itu penting sekali belajar mandiri. Ya. Karena kalau dosen menjelaskannya cepat, tentunya mahasiswa harus lebih banyak menggali lagi, belajar sendiri tentang apa materi yang diberikan oleh dosen. Kemudian kuliah pasti banyak tugas. Tugasnya banyak. Ya, kadang sulit. Nah, sehingga mahasiswa kecenderungannya hanya meniru ya, mencontek tugas teman-temannya. Nah, ini tidak bisa ditolerir ya, karena satu masalah karakter ya, namanya kita mencontek itu plagiat, mencuri ya. Nah, yang kedua efeknya apa? Yang makin pintar hanya yang membuat tugas tersebut. Mahasiswa yang mencontek tentunya tidak akan menambah pengetahuan dan keahliannya. Nah, berikutnya di kuliah ini ada proyek. Nah, proyek ini biasanya waktunya lebih panjang karena cakupan atau skop dari pekerjaannya lebih besar. Nah, ini membutuhkan konsistensi. Ya, jadi tidak bisa dikerjakan pada saat akhir mendekati deadline, ya, tapi harus diawali lebih dulu. Jadi tidak buru-buru, terus dikerjakan dari awal proyek ya sampai nanti deadline-nya. Nah, ini perbedaannya. Berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa mahasiswa, ya, namanya juga mahasiswa, itu harus naik tingkat berpikirnya. Di sekolah yang diharapkan hanya mungkin mengingat, remembering. Ujian kita menghafal, kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang kita ingat. Nah, berikutnya mungkin di sekolah ada sih tuntutan untuk meningkatkan pemahaman, understanding. Ada problem-problem, ada soal-soal aplikasi, ya kan, soal-soal yang membutuhkan pemahaman. Nah, tapi kalau di perkuliahan ini dibutuhkan lebih dari dua hal ini. Apa saja? Yang pertama harus mampu mengaplikasikan. Pelajaran, pengetahuan, keahlian ini harus bisa digunakan untuk men-solve problem. Nah, problemnya mungkin cakupannya lebih luas. Misalnya pada saat tugas akhir itu salah satu latihan utama ya untuk men-solve problem yang kompleks. Nah, sehingga tuntutannya adalah bagaimana mengaplikasikan knowledge yang sudah ada. Mulai dari menganalisa permasalahan. Analisa itu artinya kita memecah-mecah permasalahan supaya bisa lebih manageable, ya, lebih mudah dipahami. Kalau kecil-kecil lebih gampang. Dan kita harus memahami hubungan antara parts ya, yang sudah terpecah-pecah tadi permasalahannya. Dari situ kita mengevaluasi apa tools, apa peralatan atau cara atau metode yang bisa digunakan untuk solve problem tadi. Baru dari situ membangun solusinya. Jadi ini tahapan berpikir yang lebih tinggi yang diharapkan dari mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa sudah bermasalah dengan dua yang terbawahnya, understanding dan remembering, maka yang ke atasnya akan lebih bermasalah lagi. Nah, untuk meningkatkan remembering, ya seenggaknya harus membaca, mengulang, ya kan? Karena kita pasti baru keluar dari kelas akan lupa apa yang disampaikan dosen. Kalau tidak diulang, tidak akan ingat. Ya, belajar itu harus mengingat, itu basicnya dulu. Karena apa yang kita bisa pahami kalau tidak ada yang tersimpan di memori otak kita. Jadi mengingat itu basic. Cara mengingat, tadi membaca, yang kedua mencatat. Apa yang kita ingat, kita catat agar kita mudah untuk mereview apa yang pernah kita pelajari. Baru dari situ kita naik ke understanding. Dari potongan informasi, dari potongan-potongan idea atau knowledge, kita bisa nggak menyusunnya kembali menggunakan kata-kata sendiri berdasarkan pemahaman kita. Ini level yang lebih tinggi lagi. Ya. Nah, jadi belajar sebagai mahasiswa itu tuntutannya adalah
higher order thinking skills. Ini penting. Nah, cara belajarnya seperti apa? Kalian harus menemukan cara yang sesuai. Karena itu unik, ya, masing-masing orang mungkin berbeda. Sehingga setiap orang harus belajar untuk belajar. Belajar tentang bagaimana cara belajar, harus mengetahui. Tadi saya sudah singgung mengenai mencatat, mengingat, mengulang, ya kan. Ya, itu mungkin kalian sudah tahu, tapi sebagian juga mungkin belum tahu. Nah, yang penting adalah bagaimana melakukannya. Ini penting sekali. Ya, agar kalian berhasil dalam proses perkuliahan, kalian harus meningkatkan kemampuan berpikir, menggunakan kemampuan otak, ya. Kemudian metodenya apa saja? Yang pertama ya kita harus berlatih. Tugas PR jangan meniru, jangan mencontek, harus dibuat. Susah ya pasti susah, tapi dengan berlatih maka kita akan satu persatu kesulitan tadi bisa dilewati. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah belajar berkelompok dengan teman. Nah, banyak yang belajar berkelompok itu tuh tidak membawa pengetahuan apa-apa, hanya ingin jadi pendengar pasif. Nah, ini tidak baik. Harusnya belajar dulu, mencoba dulu, latihan dulu sendiri, kemudian ketika kelompok ada kesulitan bisa didiskusikan. Jadi tidak kosong. Yang baik dalam bekerja kelompok adalah bertukar pikiran, bertukar ide. Nah, ini perbedaannya. Bukan hanya ngumpul dan ngegosip, ya, tapi bisa menambah pengetahuan, ya. Kemudian juga melatih ya secara karakter bagaimana kita menerima ide orang lain, ya kan, berdiskusi dengan baik dan seterusnya. Nah, tadi saya singgung bagaimana pemahaman itu bisa diekspresikan melalui kalimat sendiri. Jadi kalau kita memahami, kita bisa menceritakannya kembali tentang pengetahuan tersebut dengan kalimat kita sendiri. Nah, pemahaman tadi harus dicatat supaya kalau kita pun lupa, kita mudah untuk merecovernya, ya, mengingatnya kembali melalui catatan-catatan kita. Dan itu tidak mungkin terjadi hanya dengan mengikuti perkuliahan di kelas. Harus diulang-ulang. Tidak bisa hanya sekali datang di kelas akan ingat terus sampai ujian akhir, tidak bisa. Harus ulang-ulang. Satu semester paling enggak ada 6-8 mata kuliah. Ya. Jadi harusnya cukup untuk waktunya untuk mengulang-ulang pelajaran-pelajaran tersebut. Nah, berikutnya tadi saya sudah singgung belajar berpikir kritis. Nah, ini berbeda dengan mahasiswa. Kalau berpikir kritis itu kita harus mau tahu tentang ide atau pengetahuan tadi itu lebih dalam. Jadi tidak hanya pasif menerima informasi, kemudian mencatat apa adanya, ya kan, apa yang disampaikan dosen, dicatat sudah. Nah, itu namanya siswa. Mahasiswa harus mau menggali lebih dalam. Caranya bagaimana membaca. Nah, ini yang kesulitannya seringkali membaca buku-buku yang berbahasa Inggris ya, textbook berbahasa Inggris itu jadi masalah ya. Nah, tapi kalau tidak pernah dilatih, ya sulit. Sama kalau kita ingin membaca kitab suci, mau kitab suci mana saja, ya agama apa saja, itu nggak mudah untuk dibaca. Kalau tidak diulang-ulang, ya tidak akan bisa. Nah sama, buku textbook juga begitu, kita harus baca. Mungkin ada kesulitan dalam menerjemahkan, ya kita sambil belajar bahasanya juga. Karena bahasa Inggris ini penting dalam karir kalian. Di ITHB, tes TOEFL itu menjadi standar untuk kelulusan. Jadi mutlak memiliki keahlian keterampilan berbahasa Inggris. Berikutnya menggali lebih dalam ini itu mencari sumber dari internet, selain textbook tadi. Kemudian kita mencatat. Nah, apa yang kita catat? Yang kita catat adalah pemahaman kita. Kita bisa nggak menuliskannya dengan kata-kata kita sendiri? Dari pemahaman kita. Nggak usah malu dengan bahasa kita, dengan cara kita. Makin lama nanti akan semakin baik pemahaman kita, semakin baik apa yang kita catat. Dan itu proses, nggak bisa terjadi sehari. Sama seperti orang yang mau melatih beban, ya. Pada hari pertama dia melatih beban gitu, ya
ke gymnasium misalnya, atau ke gym ya, itu pasti sakit semuanya, berat semuanya. Tapi seiring dengan waktu asal konsisten, lama-lama jadi lebih ringan. Nah, belajar yang seperti ini, belajar dengan gaya mahasiswa, ini juga sama. Awalnya berat, tapi kalau tidak di-push untuk dilakukan secara konsisten, selamanya akan berat. Kalau sebaliknya di-push, lama-lama akan jadi lebih ringan. Jadi harus diolah lebih lanjut, diulang-ulang ya apa yang dicatat. Kalau ada yang lupa ya nggak usah malu untuk membaca catatannya kembali. Ya. Dan mungkin ada yang bertanya, Pak, saya harus mengulangnya kok lebih banyak dari yang lain. Nggak apa-apa. Ya, karena kita memiliki kemampuan masing-masing yang berbeda, cara yang berbeda. Ya. Ikuti aja. Kita bagaimana ya, kalian nanti bagaimana bisa memahami pelajaran dan keep doing that. Itu yang penting. Begitu kita berhenti ya udah nggak akan ada perkembangannya. Jadi saya sering mengatakan pada mahasiswa 1 SKS itu artinya apa? 1 SKS itu artinya 1 jam belajar di kelas, 1 jam belajar mandiri. Ya, sebetulnya idealnya 1 jam lagi belajar berkelompok. Nah, jadi setiap SKS yang kalian ambil, nih semester 1 biasanya 20 SKS misalnya, atau 18, nanti di semester depan, di semester yang lain, 18 misalnya 20 saja ya, gampang. Artinya 20 jam di kelas, 20 jam belajar sendiri. Entah di kamar, entah di perpustakaan, harus belajar sendiri. Ini yang membedakan siswa dan mahasiswa. Kalian harus menggali lebih dalam. Mungkin ada yang belum jelas, mungkin ada yang terlalu cepat diterangkan oleh dosen. Itu hanya bisa dipahami kalau belajar mandiri. Sama seperti mencerna. Ya, kalau mencerna itu kita butuh waktu. Ya, sistem metabolisme kita untuk mencerna makanan, sari-sari makanan. Nah, pengetahuan di tingkat pendidikan tinggi itu harus dicerna. Dan itu butuh waktu. Dan kalian harus lakukan mencernanya sendiri, tidak bisa dicernakan oleh dosen. Ya, tidak akan bisa. Nah, tadi saya singgung tugas akan banyak. Yang pertama kalian harus paham, tugas diberikan dosen itu ada tujuannya. Sehingga kalian harus tahu bahwa tugas itu untuk apa. Kalau sudah memahami tujuannya, maka kalian akan berusaha dulu untuk mengerjakannya sendiri. Kalau ada kesulitan, which is quite possible, ya pasti ada kesulitan, nggak mungkin tidak. Kalian tahu yang sulitnya yang mana. Tahu bagaimana menggali, bagaimana menghadapi kesulitan. Itu akan membentuk karakter juga. Dan kalau misalnya tugas dikerjakan berkelompok, ya, atau bekerja sama, satu yang kerja, yang lain sama, gitu ya. Itu yang pinter yang kerja aja, yang sama, yang nyontek, itu nggak akan nambah pengetahuan dan keterampilan. Dia hanya meniru saja. Nah, kalau kita sudah mencoba ada kesulitan, diskusi dengan dosen, dengan teman. Tapi nggak diskusi kosong, kita tidak datang dengan isi kepala yang kosong. Kita sudah tahu mana yang bisa, mana yang tidak, mana yang paham, mana yang belum. Sehingga diskusinya jadi lebih nyambung. Ya. Nah, ini penting menerapkan teknik parafrasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalian bisa membaca, kemudian memahami. Dari pemahaman itu dicatat berdasarkan menggunakan kata-kata sendiri, kalimat sendiri. Nah, ini melatih pemahaman, understanding tadi ya. Nggak hanya remember, hafal mati, tapi ini memahami. Kalian bisa menuliskannya, bisa menceritakannya, bisa menyampaikannya lagi secara lisan maupun tulisan menggunakan pemahaman kalian sendiri. Nah, ini sangat berguna. Kemudian dalam tugas jangan lupa kalau ada yang menggunakan referensi, ya ini harus dicantumkan di situ. Nah, tadi saya bilang bahwa berkuliah itu ada masalah. Masalahnya apa saja? Yang pertama, kadang mahasiswa juga punya persoalan sendiri, mungkin ada di keluarga. Kalian harus bisa berkomunikasi dengan dosen wali. Harus bisa berkomunikasi dengan orang tua. Ini dengan berkomunikasi seringkali solusinya datang dengan sendirinya. Kemudian kalau ada kesulitan belajar, ya kalau sudah mencoba belajar sendiri ya
berkelompok, diskusi. Tapi tidak hanya belajar pasif, kalian harus mencoba dulu, harus tahu kesulitannya dulu, mana yang paham, mana yang tidak paham. Ini penting, karena kalau hanya datang berdiskusi tapi tidak ada yang diisi ya di kepalanya, ini akan jadi problem. Nah, internet kaya sekali dengan sumber-sumber ya untuk belajar online, mulai dari YouTube, kemudian Khan Academy misalnya, atau massive open online course ya, yang lain. Nah, ini harus dimaksimalkan. Ya, sebagian besar memang berbahasa Inggris, kembali lagi di THB kalian tidak bisa lulus kalau nilai TOEFL-nya kurang. Jadi bahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris penting. Nah, dengan belajar online seperti ini, kita lihat video dari lecturer yang mungkin hebat-hebat, ya, dari MIT misalnya, dari kampus-kampus yang hebat. Ini melatih kemampuan bahasa Inggris. Jadi tidak hanya memperdalam, ya, menggali, tapi juga membantu kalian untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Nah, ada beberapa mahasiswa juga yang eksklusif, sulit bergaul dengan teman-teman yang lain. Nah, ini juga seringkali jadi problem. Kalian harus belajar untuk bisa berkomunikasi. Tadi ingat, karakter penting. Nah, karakter hanya bisa diasah, dilatih kalau ada lawan mainnya dengan teman-teman. Sehingga saya mengencourage kalian untuk ikut ya, terlibat aktif di dalam himpunan mahasiswa. ASIS ya, hima kita. Di sana ada divisi karya, kemudian kalian bisa ikut lomba-lomba, ada unit kegiatan mahasiswa. Ini penting. Kalian bisa bekerja sama, berinteraksi, men-solve real problem, ya kan? Dan yang terutama yaitu tadi mengasah karakter. Kalian ketemu dengan teman-teman, ada yang cocok, ada yang tidak, ada perselisihan, bagaimana menyelesaikannya, dan seterusnya. Ini hanya bisa dicapai melalui interaksi. Atau sebaliknya, terlalu aktif, sehingga tidak punya lagi kesempatan waktu untuk belajar mandiri. Kuncinya adalah memanage waktu. Kalian harus tahu kapan waktunya main, kapan waktunya bersosialisasi dengan teman, dan kapan waktunya belajar. Tadi ingat, 1 SKS artinya 1 jam di kelas, 1 jam di rumah sendiri atau di perpustakaan. 1 jam belajar di kelas, 1 jam belajar dari dosen, dan 1 jam belajar mandiri. Ini penting. Jadi kalau 20 SKS artinya seenggaknya 20 jam seminggu kalian belajar sendiri. Bukan hanya datang di kelas. Itu yang akan menentukan. Kalau kalian lakukan itu, saya sangat yakin, saya jamin kalian akan lulus dengan nilai yang baik dan akan terbawa nanti pada saat bekerja. Kalian akan terbiasa dengan habit yang seperti itu. Nah, etiket atau sopan santun ini juga penting. Di ITHB ini mengutamakan karakter, etiket ini cara kita berinteraksi. Yang pertama adalah 3S, senyum, sapa, salam. Ya, jangan cemberut aja terus ketemu dosen. Ya. Harus senyum, harus smile, perlihatkan kalian exciting selalu. Ya. Nah, kemudian ya itu memperlihatkan hati kalian ramah gitu. Kalau ketemu dengan dosen, sapa, selamat siang Pak, selamat siang Bu, selamat pagi. Memberikan sapa dan salam seperti itu penting. Kalian memperlihatkan hormat. Ya, bukan untuk menyenangkan dosennya, ya dihormati terus-terusan, bukan. Tapi itu membentuk karakter yang sopan dan santun. Kita harus menghormati orang tua kemanapun kita berada. Nggak hanya ketemu dengan dosen. Nah, kalau ini sudah menjadi habit, ya ini kalian akan berguna. Nanti ketemu dengan pimpinan, dengan atasan, bekerja, ya kan, berinteraksi dengan rekan bisnis. Kalau kalian terbiasa memiliki karakter seperti ini, kalian akan berhasil. Tata krama berkomunikasi. Yang pertama, kalau kalian menggunakan WA, email, ya satu harus salam. Diawali dengan salam dulu. Selamat siang Pak, selamat siang Bu, salam. Ya, salam pembuka. Kemudian perkenalkan nama, ya kan, kemudian angkatan misalnya.
Kenapa? Karena kadang dosen juga nggak semua hafal semua nama mahasiswa, atau mungkin kadang nomor telepon kalian juga belum didaftarkan. Jadi kalau tidak memperkenalkan diri, tidak memperlihatkan salam pembuka, ini kita akan bingung ini dari siapa. Ini penting. Jadi diawali dengan salam pembuka, kemudian perkenalkan diri. Nama, nggak usah NIM lah ya, nggak usah angkatan aja. Baru menyampaikan isi, maksud, dan tujuan. Terakhir ucapkan terima kasih dan salam penutup. Nah ini penting kalau mengirim email, mengirim message ya, melalui WA misalnya atau SMS ya. Kalian harus menggunakan ini. Ini tata krama atau sopan santun yang penting. Ya, ini value kita di THB seperti ini. Kita bukan untuk hormat-hormatan saja, tapi agar kalian juga terbawa habit. Nah kalau ketemu langsung, hindari bahasa-bahasa gaul yang kalian gunakan dengan teman ya. Kalau ketemu dengan dosen ya gunakan bahasa Indonesia yang benar. Saya, kami, ya. Jangan gue, aku, kamu. Waduh, manggil dosen pakai kamu itu lebih berat lagi. Kemudian kalau kita memberikan sapaan ya Bapak, Ibu, ya, kalau teman-teman ya rekan-rekan. Jadi dengan tutur kata yang sopan dan ramah seperti ini, ya kalian akan terbiasa. Karena kalau budaya di sekolah mungkin ya ngomong kasar, ya kan, kemudian nggak terbiasa menggunakan tata krama ini. Ya. Jangan dianggap sulit ataupun mungkin bilangnya ribet gitu ya. Bukan, ini membentuk kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baik dan kebiasaan bagi kalian untuk nanti menjadi seorang yang berhasil. Nah, jika kelas akan dimulai, dosen sudah masuk ruangan, kalian harus berhenti ngobrol ya, main HP. Tidak boleh menggunakan telepon genggam pada saat di kelas. Tidak boleh menggunakan laptop pada saat dosen lagi memberikan kuliah. Kenapa? Karena otak kalian punya prosesornya cuma satu. Jadi kalau dipakai sambil baca teks, sambil dengar dosen, prosesornya cuma satu. Yang lain pasti akan diignore, terdistraksi, teralihkan perhatiannya. Lebih fokus ya kalau lagi baca WA ya baca WA, baca SMS ya baca SMS. Apa yang disampaikan dosen akan lewat begitu saja. Nah, makanya penting sekali pada saat di kelas tidak menggunakan telepon genggam dalam bentuk apapun. Kalau ada yang urgent, harus minta izin dulu kepada dosen yang sedang mengajar di kelas. Ya. Tapi kalau tidak urgent, ya, hanya message biasa, ya, abaikan, matikan handphonenya, atau silent, ya. Taruh di tas, jangan di atas meja. Nanti kalau di atas meja ada notifikasi, kalian penasaran. Ini penting. Ya. Nah, otak kalian cuma satu, ya, prosesornya cuma satu. Jadi kalau fokus ke yang satu, yang lain akan terlewatkan. Ya. Jangan buka laptop karena ya kadang buka email, buka web, ya tadi prosesornya cuma satu, nggak bisa multitasking. Nah, itu dari saya. Berikutnya, Ibu Dina akan menyampaikan kurikulum dan kegiatan kemahasiswaan. Baiklah, jumpa lagi dengan saya, Dina Angela. Saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum dan kegiatan kemahasiswaan di Prodi Teknik Komputer. Kata orang, kuliah di bidang teknologi informasi itu susah. Sebenarnya, yang namanya susah ataupun mudah, sifatnya relatif bagi setiap orang. Tentunya tergantung kemauan dan usaha seseorang untuk mau berhasil. Di program studi teknik komputer ITHB, sistem pembelajarannya didukung dengan praktek atau proyek, juga alat bantu perangkat lunak dan perangkat keras, sehingga materi lebih mudah diserap dan membantu pembelajaran. Kuliah-kuliah juga didukung dengan praktikum untuk mempercepat penguasaan. Selain itu, dosen-dosen di teknik komputer juga sangat peduli terhadap mahasiswa. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika kalian menemui kesulitan nanti. Tentunya kalian akan dibantu dan didukung agar dapat menempuh perkuliahan di teknik komputer ini. Seperti ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengalahkan kegigihan,
bahkan bakat sekalipun. Artinya, yang paling penting itu adalah gigih dan niat mau berusaha. Perjalanan teknik komputer ITHB dari masa ke masa. ITHB memulai perkuliahan pertamanya pada tahun 2002. Waktu itu hanya ada 6 program studi, yaitu teknik informatika, sistem informasi, teknik elektro, sistem komputer, teknik industri, dan desain komunikasi visual. Sejak tahun 2014, nama Mobile Technology atau disingkat MT atau dalam bahasa Indonesianya Teknologi Komunikasi Bergerak dan nama Media and Internet Technology atau disingkat MIT atau dalam bahasa Indonesianya Teknologi Media dan Internet mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Tujuan memperkenalkan kedua nama tersebut adalah agar lebih spesifik, menunjuk kepada bidang yang kita tekuni dan juga membedakannya dari perguruan tinggi yang lain. Saat ini nama prodi Sistem Komputer telah diganti menjadi Teknik Komputer. Ini sesuai dengan nomenklatur terbaru dari Kemenristek-Dikti. Setelah lulus kuliah nanti, tentunya kalian bertanya-tanya, apa keahlian saya? Mau bekerja sebagai apa? Di mana? Nah, kalian pernah menemukan ada job description dari lulusan jurusan IT seperti ini. Menguasai semua operating system, menguasai server, menguasai jaringan, menguasai semua software sound editing, menguasai software video editing, mampu mereparasi monitor, mampu mereparasi printer, mampu mereparasi AC, mampu mereparasi semua benda elektronik, termasuk mampu mengendalikan emosi saat semuanya kacau, dan mampu tidak tidur sampai waktu yang tidak ditentukan. Wah, apakah betul seperti ini? Juga ada yang mengatakan bahwa orang IT itu orang yang bisa komputer, itu sudah pasti. Bisa benerin komputer, bisa tahu harga HP, bisa tahu harga laptop, bisa bobol wifi malah, bisa bikinin Facebook, bisa benerin TV rusak, bisa benerin listrik, bahkan bisa ngelacak orang. Apakah betul seperti itu? Ada benarnya, juga mungkin ada yang tidak. Kita lihat berikut ini. Nah, lulusan teknik komputer ITHB itu membangun hal-hal berikut ini. Yang paling utama adalah 3 hal yang di atas ini ya. Skill atau keterampilan, kompetensi atau keahlian, dan knowledge atau pengetahuan. Tentunya bukan hanya ketiga hal ini, juga harus didukung oleh misalkan karakter, authority atau memiliki jiwa kepemimpinan, influence atau memiliki pengaruh, inspiration atau dapat menjadi inspirasi bagi orang lain, dan transformation. Nah, ini semua yang akan dibentuk dan dibangun selama kalian nanti berkuliah di teknik komputer. Nah, apa sih spesialisasi teknik komputer ITHB? Nah, kita mengembangkan hal-hal berikut ini, ya. Smart device, mobile application, internet networks, wireless technology, cloud computing, network security, dan juga dilengkapi sertifikasi internasional, yaitu dari Cisco. Nah, semua kompetensi ini nanti bisa kalian gunakan apabila kalian mau menjadi atau berkarir ya di bidang misalkan smart device engineer. Lalu apabila kalian mau menjadi IT hardware makers, atau misalkan dalam startup technopreneur, mobile app developer, network planner, dan sebagainya. Tentu bidang teknologi informasi ini sangat-sangat luas, sehingga peluang kalian berkarir tentunya sangat banyak, dan profesi yang bisa kalian geluti pun sangat banyak. Oke, nah fokus dalam kurikulum di teknik komputer ITHB. Ya, tadi sudah disebutkan hal-hal apa saja yang nanti akan dapat kalian kembangkan selama kalian kuliah di teknik komputer. Nah, ini aspek-aspeknya ya. Yang pertama adalah aspek hardware ya atau bidang perangkat keras. Ya, kalian nanti akan belajar tentang microprosesor, smart device, Internet of Things, wireless device, dan sebagainya. Lalu bidang software atau perangkat lunak. Kalian nanti akan belajar web programming, mobile application, database. Lalu
bidang network atau jaringan. Kalian belajar tentang jaringan komputer, manajemen jaringan, juga termasuk security jaringan. Bukan hanya jaringan komputer, juga jaringan telekomunikasi, ya, seperti GSM, ya, dan sebagainya. Nah, lalu bidang bisnis. Tentunya bidang teknik tidak lengkap kalau tanpa kalian mempelajari juga tentang bidang bisnis. Nanti kalian akan belajar technopreneurship, lalu belajar bisnis di bidang IT. Nah, apa saja sih mata kuliah yang nanti akan kalian tempuh? Kurang lebih digambarkan dalam konsep map seperti ini. Tentunya ini belum memuat semua ya, masih ada mata kuliah yang lainnya. Ini hanya beberapa yang saya ambil sehingga dapat memberikan gambaran bagi kalian ya. Nah, jadi tadi ada 3 bidang ya, 3 bidang keahlian, yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan. Tentunya tidak harus 3-3-nya ini kalian kuasai. Kalian pelajari, ya, kalian akan mempelajari ketiga bidang ini. Tapi kalau kalian ingin ahli di salah satu saja, atau di salah 2 saja, itu dimungkinkan, sangat dimungkinkan ya. Misalkan, untuk bidang perangkat lunak, kalian nanti akan belajar bahasa pemrograman, lalu paradigma objek, belajar basis data juga, belajar pemrograman web, pemrograman mobile, dan sebagainya. Kemudian di bidang perangkat keras, nanti kalian akan belajar rangkaian listrik, rangkaian elektronika, ya, baik analog maupun digital, lalu belajar mikroprosesor, lalu Internet of Things, dan sebagainya. Kemudian di bidang jaringan, nah ini dibagi 2 ya, jaringan ini di dalamnya ada jaringan komputer dan jaringan selular. Untuk jaringan komputer, nanti kan kalian akan belajar tentang protokol jaringan, termasuk keamanan jaringan. Lalu untuk jaringan selular, nanti kalian akan pelajari sistem selular seperti GSM, 3G, 4G, dan sebagainya. Nah, mata kuliah lain untuk mendukung ketiga keahlian tadi, kalian juga akan diperlengkapi dengan mata kuliah yang sifatnya untuk mengembangkan karakter, ya, seperti agama, core skill and character, dan sebagainya. Kemudian di bidang data science, tentunya kita harus update ya dengan perkembangan teknologi saat ini. Nanti kalian akan belajar tentang artificial intelligence dan machine learning, lalu ada data analitik, dan sebagainya. Kemudian di bidang bisnis, tadi sudah disebutkan ya, kalian akan belajar bisnis di bidang IT dan technopreneurship. Kemudian kalian juga akan diperlengkapi dengan kemampuan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Ya, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian logika dan bahasa, penulisan ilmiah, ya. Nah, total mata kuliah yang akan kalian tempuh adalah sebanyak 145 SKS. Sekali lagi, 145 SKS. Ini sudah termasuk kuliah, praktikum, tugas akhir, dan kerja praktek. Nah, kalau kalian sudah menempuh 145 SKS, baru kalian bisa lulus sebagai sarjana strata 1 atau S1. Ya, kalian nanti akan bergelar sarjana teknik atau disingkat ST. Nah, masa studi yang akan kalian tempuh untuk mengambil 145 SKS tadi adalah 8 semester, kurang lebih 4 tahun ya. Nah, diharapkan sih kalian setiap semester lulus semua ya mata kuliah yang kalian ambil, sehingga kalian bisa lulus tepat waktu. Apabila ada mata kuliah 1 atau 2 mata kuliah yang terpaksa harus kalian ulang, maka akan memperpanjang masa studi kalian. Tentunya juga akan menambah biaya. Nah, beban SKS setiap semester itu kisarannya antara 17 sampai 20 SKS. Tapi semua ini juga ditentukan oleh IP yang kalian raih ya. Apabila IP kalian di atas 2,5, maka kalian boleh menempuh 20 SKS atau lebih. Kalau IP kalian di antara 2 hingga 2,5, kalian hanya boleh maksimal 18 SKS. Kalau IP kalian di bawah 2, kalian maksimal hanya boleh menempuh 15 SKS. Nah, kalian bisa lihat ya, bahwa IP akan menentukan banyak sedikitnya SKS yang bisa kalian ambil. Dan ini artinya adalah menentukan berapa lama kalian bisa menyelesaikan kuliah. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, tidak hanya perkuliahan, tapi juga ada praktikum, bahkan ada tutorial oleh asisten dosen. Nah, penilaian itu nanti akan diambil dari berbagai aspek.
ya, bukan hanya UTS dan UAS, ya. Juga ada nilai mingguan seperti misalkan kuis, lalu tugas. Tugas ini juga bisa bermacam-macam. Bisa dari PR atau proyek kecil atau tugas besar atau latihan di kelas, ya, banyak variasinya. Yang paling penting adalah setiap minggu kalian harus hadir kuliah. Karena kalau misalkan kalian tidak hadir kuliah, mungkin kalian akan hilang kesempatan misalkan tidak ikut kuis atau tidak ada nilai latihan di kelas, ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang disebut dengan perwalian akademik. Nah, tujuan perwalian ini adalah sebagai pendampingan akademik dan non-akademik. Perwalian dilakukan setiap sebelum mulai semester baru. Ingat ya, perwalian dilakukan setiap sebelum mulai semester baru. Nah, nanti jadwal perwalian dan nama dosen wali kalian akan diumumkan lewat aplikasi MyITHB atau dari SIA, ya, Sistem Informasi Akademik. Kalian harus rajin cek, ya, MyITHB dan SIA, karena di situ akan ada banyak pengumuman. Tiap dosen wali nanti ada jadwalnya masing-masing, jadi antar dosen wali itu tidak selalu sama jadwalnya, ya. Nah, ini lagi yang harus kalian ingat, ya. Masa perwalian hanya 3 hari. Sekali lagi, masa perwalian hanya 3 hari. Lewat 3 hari, sistem ditutup. Artinya apa? Artinya, lewat dari 3 hari, kalian tidak bisa mendaftar kuliah. Kalian tidak bisa mendaftar kuliah, artinya kalian tidak bisa melanjutkan kuliah di semester itu. Ya, oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan perwalian. Nah, mahasiswa wajib menemui dosen wali. Ya, ini kata wajib ditekankan, ya, wajib. Wajib menemui dosen wali saat FRS atau PRS. Nah, FRS itu adalah perwalian sebelum masuk kuliah atau sebelum kuliah dimulai. Itu namanya FRS. Kalau PRS ada perwalian ketika perkuliahan sudah dimulai, tepatnya di minggu kedua perkuliahan. Nah, tentunya diharapkan kalian semua bisa melakukan FRS. Tapi apabila karena satu dan lain hal kalian berhalangan tidak bisa datang ketika FRS, kalian bisa melakukan perwalian dan bertemu dosen wali ketika PRS. Ya. Nah, tapi lewat dari PRS, ya kalian tidak bisa melanjutkan kuliah di semester itu karena kalian belum mendaftarkan kuliah apa saja yang akan kalian ambil di semester itu, ya. Jadi jangan lupa, kalian jangan melewatkan kesempatan FRS dan PRS. Kalau kalian sudah melakukan FRS, kalian tidak perlu lagi PRS, kecuali ada mata kuliah yang mau kalian ubah. Gitu, ya. Nah, sebelum menemui dosen wali, mahasiswa harus mengisi FRS online dulu, ya, di SIA atau di MyITHB, supaya ketika kalian bertemu dosen wali, kalian sudah siap, ya, kalian sudah siap dengan mata kuliah apa saja yang akan kalian ambil di semester itu. Lalu kalian diskusikan dengan dosen wali. Jadi, jangan menghadap dosen wali dalam keadaan tangan kosong, ya. Kalian harus punya perencanaannya dulu. Berarti kalian harus isi dulu FRS online. Oke? Nah, ketika Anda bertemu dosen wali, Anda bisa mendiskusikan hal-hal berikut ini. Kalian bisa merencanakan studi, ya, bukan hanya di semester itu saja, tapi juga untuk semester-semester berikutnya hingga selesai. Lalu, hasil perkuliahan, ya, kalian bisa melaporkan bagaimana hasil kuliah kalian di semester yang sebelumnya. Apabila kalian ada kendala, kalian bisa ceritakan juga kepada dosen wali, ya, untuk mencari solusinya. Lalu dosen wali juga bisa mengetahui perkembangan studi kalian dan juga bisa bersama-sama merencanakan karir, ya. Kalian misalnya, wah ternyata saya minatnya di software atau di programming. Hal-hal apa saja yang harus saya lakukan agar saya bisa lebih optimal lagi di bidang software, misalkan seperti itu, ya. Itu bisa kalian diskusikan dengan dosen wali. Juga termasuk permasalahan mahasiswa. Nah, dosen wali juga bisa sebagai tempat curhat kalian, ya. Dosen wali itu bisa sebagai orang tua kedua kalian, ya, di kampus, ya. Kalian bisa menceritakan permasalahan kalian, baik itu pribadi maupun akademik, kepada dosen wali apabila kalian butuh orang untuk dimintai
pendapatnya misalnya ya, atau untuk sebagai hanya sekedar bercerita saja ya, itu sangat terbuka. Oke. Nah, tentunya kalian ingin tahu ya prestasi mahasiswa di jurusan Teknik Komputer ITHB. Ya, ini adalah kakak-kakak tingkat kalian ya, baik yang masih aktif kuliah maupun yang baru saja lulus. Oke. Nah, ini adalah angkatan 2016 ya. Mereka ini baru saja lulus, baru saja sidang, dan mereka akan segera wisuda. Mereka berhasil meraih juara 2 nasional di kompetisi yang namanya Impulse IoT ya, tahun 2017. Ini penyelenggaranya ITB. Nah, ini karya mereka. Nah, ini juga angkatan 2016, mereka juga berhasil masuk ke dalam top 6 nasional dalam kompetisi yang namanya L-Excursion. Ini tahun 2018 ya. Ini juga sama penyelenggaranya ITB. Ini karya mereka. Nah, ini mungkin prestasi tertinggi yang pernah dicapai oleh kakak tingkat kalian ya. Mereka ini juga sama, kebanyakan angkatan 2016, tapi ada yang 2017 juga. Mereka berhasil menyabet juara 1 dan 2 tingkat nasional dalam kompetisi yang namanya Invention. Ini tahun 2018, penyelenggaranya adalah Universitas Udayana di Bali. Nah, ini hasil karya mereka yang berupa aplikasi, dan ini adalah hasil karya mereka yang berupa hardware. Nah, mahasiswa di Teknik Komputer ITHB juga aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh Google. Jadi kita tiap tahun mengikuti kegiatan Google Faculty Training. Jadi kita terpilih sebagai salah satu dari 20 kampus yang ada di Indonesia. Nah, ada 2 kakak angkatan kalian yang pernah terpilih dalam Google Developer Student Club ya, atau DSC dalam 2 tahun berturut-turut. Yang pertama adalah Bonaventura Jason, ini angkatan 2016, baru saja lulus. Lalu yang tahun berikutnya adalah Kevin Owen ya, ini angkatan 2017. Oke, demikianlah materi tentang kurikulum dan prestasi mahasiswa dari saya. Berikutnya kita akan mendengarkan materi mengenai laboratorium dan tata tertibnya yang akan disampaikan oleh Bapak Yoyok Gamaliel. Silakan Pak Yoyok. Halo semuanya, nama saya Yoyok Gamaliel. Di sesi ini saya mewakili Departemen MTM IT untuk membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan laboratorium. Mari kita simak bersama-sama ya. Jadwal operasional laboratorium yang ada di ITHB selama pembelajaran jarak jauh ini dibuka pukul 8.30 sampai jam 6 sore. Nah, dari jam 12 sampai jam 13 itu ada jam istirahat. Jadi selama 1 jam itu ya, laboratorium tidak boleh digunakan kecuali untuk kegiatan praktikum. Ya. Nah, penjadwalan penggunaan laboratorium, kalau untuk praktikum itu sudah ditentukan oleh DAAK atau CRC. Nah, di luar jam itu, ya, khusus untuk laboratorium yang dikelola oleh Departemen MTM IT, bisa digunakan dengan cara melakukan peminjaman ke departemen. Nah, selain untuk kegiatan praktikum, laboratorium juga digunakan untuk ujian tengah semester atau ujian akhir semester yang memang memerlukan lab untuk sarana mengerjakan ujian. Nah, fasilitas laboratorium yang ada di ITHB itu ada 4. Yang pertama adalah Laboratorium Elektronika atau Lab EL. Lokasinya ada di gedung 2, lantai 2, atau di sebelah lab basis data. Nah, Lab EL ini digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan praktikum elektronika maupun
telekomunikasi. Yang kedua adalah laboratorium mikroprosesor atau disebut juga lab mikro. Lokasinya sama, ada di gedung 2. Nah, lab mikro ini ada di belakang lab komputer. Jadi akses untuk masuk ke lab mikro itu melalui lab komputer. Nah, lab mikro biasanya digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir, di mana mereka sedang mengerjakan tugas akhir. Ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan lab mikro ini juga digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi MT/MIT untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, yang ketiga adalah laboratorium komputer atau basis data. Nah, ini ada 2, ya, berdampingan laboratorium ini. Jadi lokasinya sama, ada di gedung 2 dan lantai 2. Nah, lab komputer atau lab basis data itu digunakan untuk praktikum yang berkaitan dengan programming dan database. Yang keempat adalah laboratorium jaringan. Ini lokasinya ada di lantai 3 dan depan persis CRC. Digunakan untuk praktikum yang berkaitan dengan jaringan. Nah, lab EL dan lab mikro ini dikelola oleh Prodi. Jadi, dalam hal ini program studi MT dan MIT atau Departemen MT dan MIT, ya. Jadi yang menggunakan lab elektronika atau lab EL dan lab mikro ini adalah mahasiswa-mahasiswi MT MIT, ya. Nah, 2 lab yang lain, lab komputer, basis data, dan lab jaringan ini adalah dikelola oleh institusi. Jadi lab komputer, basis data, dan jaringan ini dipakai bersama-sama dengan prodi lainnya. Ya, jadi tidak hanya dari MT MIT saja, tapi juga dari prodi-prodi lain itu akan menggunakan lab komputer, basis data, dan jaringan bersama-sama. Jadi khusus lab EL dan lab mikro ini digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi MT MIT. Nah, fungsi dari laboratorium. Nah, ini saya membicarakan 2 lab tadi ya, yang dikelola oleh Departemen MT MIT. Jadi lab EL dan lab mikro. Jadi lab EL dan lab mikro itu selain untuk praktikum, ya, lab ini juga dapat digunakan untuk kegiatan belajar bersama, mengerjakan tugas, atau mengerjakan proyek. Ya, tapi mesti diingat ya bahwa laboratorium itu bukan kafetaria. Jadi tidak boleh membawa makanan ke dalam lab. Minum boleh. Tapi saya sarankan ya minuman itu dibawa di dalam botol minuman. Ya, jangan menaruh minuman di meja ataupun di atas alat-alat yang ada di laboratorium. Ya, dikhawatirkan nanti airnya tumpah, bisa merusak fasilitas maupun alat-alat laboratorium yang kebanyakan alat-alat elektronik. Ya. Nah, laboratorium juga bukan rumah atau kamar kos kedua, jadi tidak boleh ada mahasiswa yang nanti ketahuan atau kedapatan tidur di lab. Ini sering terjadi ya, jadi jangan sekali-kali menggunakan laboratorium ya untuk tidur maupun untuk makan, ya jangan. Nah, prioritas utama untuk penggunaan laboratorium ini tetap praktikum, ya. Jadi kalau pada jam tertentu ada kegiatan praktikum, maka kegiatan belajar bersama, mengerjakan tugas maupun mengerjakan proyek itu dihentikan terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya menggunakan laboratorium di luar jam praktikum? Jadi nanti mahasiswa boleh meminjam kunci ke departemen, sekaligus menuliskan siapa yang meminjam kunci tersebut di dalam logbook. Nanti ada logbook yang akan disediakan di departemen. Nah, apabila penanggung jawab kuncinya berganti dari satu mahasiswa ke mahasiswa lain, maka
mahasiswa pemegang kunci baru harus kembali menulis di dalam logbook. Nah, kunci laboratorium, maaf, ya, jadi kunci laboratorium itu harus sudah kembali ke departemen pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Karena pukul 5 itu biasanya admin sudah pulang dan dosen-dosen juga sudah banyak yang tidak di tempat, sehingga kemungkinan kantor departemen akan terkunci sehingga sulit untuk mengembalikan kunci laboratorium ke departemen. Nah, kunci tidak boleh dibawa pulang dengan alasan apapun. Nah, kunci lab yang dipinjam itu bisa melebihi batas waktu yang ditentukan, tetapi hanya untuk keperluan khusus yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan kampus. Nah, ini harus melalui surat pengajuan secara tertulis ke bagian fasilitas dengan mengetahui kepala atau koordinator lab. Nah, selain laboratorium yang bisa dipinjam, alat-alat atau modul yang ada di lab itu juga boleh dipinjam oleh mahasiswa untuk keperluan akademis, misalkan untuk proyek, ya, atau untuk kalau ada lomba misalkan, ya. Nah, itu boleh nanti mahasiswa pinjam alat atau modul yang ada di lab. Prosedurnya sama, ya, peminjaman alat atau modul itu harus secara tertulis di logbook yang ada di departemen. Nah, penulisan di logbooknya itu dilakukan ketika alat dipinjam dan ketika alat dikembalikan. Nah, sama seperti kunci lab, alat atau modul juga tidak boleh dibawa pulang atau tidak boleh dibawa keluar dari lingkungan kampus. Nah, alat atau modul yang dipinjam harus dikembalikan ke tempatnya semula dengan lengkap, jadi jangan sampai tercecer. Nah, sanksi yang terjadi kalau ada pelanggaran terhadap tata tertib ataupun ketentuan yang sudah diberlakukan, itu yang pertama adalah suspend. Suspend ini biasanya berlaku selama 1 minggu. Jadi, lab tidak boleh digunakan oleh seluruh mahasiswa kecuali untuk kegiatan praktikum. Nah, bagaimana kalau terjadi kerusakan terhadap fasilitas lab? Nah, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan. Ya. Nah, apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak bertanggung jawab, maka itu akan menjadi tanggung jawab kolektif semua mahasiswa MT/MIT. Ya. Alat atau modul yang rusak atau hilang selama dipinjam harus menjadi tanggung jawab dan harus diganti oleh mahasiswa yang meminjam alat tersebut. Kerusakan atau kehilangan terhadap fasilitas lab harus segera dilaporkan ke kepala atau koordinator lab. Ya, jadi kalau misalkan dibiarkan saja tidak dilaporkan dan suatu saat diketemukan telah terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap fasilitas atau alat yang ada di lab, maka akan dilakukan suspend sampai batas waktu yang ditentukan. Dan kerusakan atau kehilangan harus segera diganti. Nah, bagaimana kalau kerusakannya terjadi ketika praktikum? Nah, itu nanti tinggal dilaporkan saja ke asisten labnya, ya. Nanti asisten lab akan melaporkan ke kepala atau koordinator lab. Nah, jadi untuk mahasiswa MT/MIT semua, ya, tata tertib praktikum dan laboratorium itu harus dibaca baik-baik, dipahami, diingat, dan terutama atau terlebih penting lagi adalah dilakukan. Karena laboratorium adalah untuk kita dan oleh kita, mari kita jaga dan pelihara bersama-sama.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan laboratorium. Ya, mari kita jaga bersama-sama laboratorium kita gunakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Demikianlah sesi perkenalan program studi teknik komputer. Apabila ada pertanyaan dan diskusi, akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih.